Ya, kita berbicara tentang alam ya. Alam itu seperti apa? Terus bagaimana sih hubungan manusia dengan alam tersebut ya? Ini kan menarik nih guys. Sebuah pertanyaan di mana kenapa manusia itu diciptakan. Ada sebuah jawaban menarik yang menurut saya itu perlu untuk disimak oleh semua orang. Nih, menurut Kang Christian nih, seorang jadi kenapa manusia diciptakan itu pandangan dari seorang pecinta alam lah gitu. Bukan dari pandangan pecinta alam, ini dari pandangan saya pribadi. Oh, pribadi. Kalau berbicara tentang pandangan pecinta alam aja. Jadi flat semua ya. Pecinta alam karena kain kamu. Nah, menurut Kang Christian ya, ini jangan sampai dipotong nih ya. Menurut Kang Christian, kenapa manusia diciptakan? Untuk apa manusia diciptakan? Dari perspektif mana dulu nih kita berbicara? Lingkungan. Karena basicnya di sana. Oke, kalau kita berbicara tentang perspektif lingkungan ya, kenapa manusia itu bisa diciptakan ke dunia itu? Karena dulu itu dunia itu dihuni oleh bangsa, bukan bangsa manusia, tapi dunia itu dihuni oleh bangsa jin. Udah benar kan? Iya benar. Bangsa jin. Nah dulu kumaha sok keadaan dunia itu? Gak ngerti. Keadaan dunia itu kan masih kan banyak pepohonan. Ya, asri lah gitu. Sebelum oh iya. Untuk saat ini dunia seperti apa? Hampir berapa persen dunia rusak? Oleh siapa itu? Oleh jin apa oleh manusia sendiri? Berarti kenapa manusia diciptakan? Kalau menurut saya pribadi, namanya bukan perspektif pecinta alam atau perspektif lingkungan. Kalau menurut saya pribadi itu manusia diciptakan itu sebagai perusak. Wah, ini menarik ini. Manusia diciptakan karena memang gini ya. Manusia itu virus gitu. Ya. Bisa dibilang virus karena apa ya? Jadi iya, tadi kamu berbicara virusnya. Kumaha sih istilahnya, bagaimana virus tersebut bisa menggerogoti badan kita? Dan itulah manusia menggerogoti dunia kita, bumi lah. Dan kiamat itu terjadi bukan oleh siapa-siapa gitu, tapi oleh manusianya sendiri. Perbuatan sendiri. Dan manusia. Ketika bencana pun itu bukan karena apa ya, memang karena perbuatan manusia juga. Kita ada campur tangannya manusia juga. Iya, ada campur tangan manusia. Bencana terjadi, bencana banjir. Karena apa? Sampah di mana-mana. Ya. Tidak mungkin tuh jin yang buang sampah. Tidak mungkin gitu. Jin buang sampah tidak mana ada. Pasti terus, manusia. Kenapa terjadi banjir? Karena daya serap pegunungan kan sekarang berkurang. Jadi pilah. Iya, jadi pilah ya, karena ada illegal logging, pertambangan liar. Seperti gitu. Jadi yang merusak dunia itu bukan siapa-siapa, manusianya sendiri itu. Makanya saya berpikir bahwa manusia itu sebagai perusak. Karena tidak banyak yang, maksudnya mungkin banyak yang melestarikan reboisasi banyak, tapi tidak sebanding dengan yang merusak. Iya. Karena hampir pola pikir manusia semua itu ingin yang lebih, tidak stuck dalam pemikiran yang nggak seorang cukup seperti ini. Pengen lebih. Iya, manusia itu seperti itu. Makanya terkadang keinginan itu apa, Bib? Sadar tuh ayeuna. Kunaon manusia berdua simpelnya we, orang ada kena rokok emang tengah rusak lingkungan. Rusak tidak? Ya nggak rusak.
udara bisa tercemar. Terus kita ngapain ngerokok nih? Ngeunah. Kita adalah salah satu dari virus itu, guys. Kita ngebacot tentang virus, ternyata kita juga virus. Nah, bener ayeuna tah. Ieu cek kamu sabar ratus tahun ya bisa terurai. Sabar puluh tahun bisa terurai. Lama lah. Iya, justru itu. Mm-mm. Kemarin waktu di mana anu ieu teh Bib anu tenar-tenar di daerah mana Batam ya, Pak? Anu pantai itu ini. Anu Pandawara Group. Oh ya, yang menemukan plastik gitu. Oh, sampah anu di sisi pantai karena kotor kedua. Di Indonesia. Rata-rata naon sampahna plastik. Karena memang tidak bisa terurai. Tidak bisa terurai dengan cuma 10 tahun atau 20 tahun. Itu bisa sampai ratusan tahun. Dan untuk saat ini banyak menggunakan plastik. Makanya itu kayak menarik tuh kalau kita operasi plastik awet tuh kayaknya kita sampai Deket aja gak berarti plastik. cuman yang awet itu cuman wajah doang. Ke bawahnya tengkorakan. Karena yang dioperasi itu cuman wajah. Ya oke lah kalau ada yang setuju manusia itu perusak, mangga lah tag atau komen. Kalau ada yang tidak setuju silahkan, itu hak Anda tidak setuju. Iya benar. Dan pemikiran manusia itu bebas, Hmm. tidak perlu dibatasi. Tidak ada batasan untuk berpikir. Terus kan ya, Wib? Iya. Terus dari sisi apa nih? Emang ada beberapa sisi ini pandangan tentang Mangga manusia. tah anu berpikir tentang ieu na. Jadi ada satu talent guys di sini itu sebenarnya, tapi dia tidak mau dimunculkan katanya. Dia takut dihujat kan. Karena dia masih sedang menyongsong karirnya. Kita mah udah oke lah, siap lah gitu dengan segala konsekuensinya gitu kan. Cuman ya kita berpikir tentang pendapat pribadi gitu kan, bukan pendapat umum dan bukan tentang mendengar dari siapapun dan kemudian kita sampaikan kembali, tidak, tapi ini pendapat pribadi aja gitu. Karena berpikir itu jelas kebebasan di negeri kita ini ya. Karena tidak turun undang-undang tuh. Iya, Hak berbicara aja. hak berbicara itu ada gitu kan. Kamu kurang berbicara masih kena dia, nggak saya itu cing. Yang penting kita Kalau mah, undang-undang Indonesia teh. yang penting kita tidak kita menyinggung ras gak sih? Ras gimana? Maksudnya menyinggung ras lah gitu. Enggak. Enggak kan? Ya makanya kita selalu mengedepankan untuk tidak menyinggung hal itu gitu. Tapi menarik nih, Christian ini kan pecinta alam nih. Bukan, tukang tenda. Itu pecinta alam guys. Cuman dia punya usaha tenda namanya Semar Outdoor yang posisinya terletak di mana, Sang? Cipasung. Di Cipasung samping Uncip guys. Samping Uncip itu Universitas Cipasung ada tuh. Nah, menarik nih. Jadi kebanyakan orang-orang tuh kesana itu bukan sekedar hanya ingin nyewa tenda, tapi diskusi lah gitu kan sama Kang Christian ini gitu kan. Banyak hal-hal yang sebenarnya mah kita itu terbuka lah jalan pikiran. Makanya saya pengen membuat sebuah video ini tuh biar semua orang itu ngerti gitu cara berpikirnya kayak gimana gitu. Itu namanya cara berpikir orang mana naonnya beda tiru lain berpikir radikal lah. Walaupun di barat krim seperti itu. Dan beliau ini insya Allah ateis. Goblok. Maaf itu mah. Kik. Tidak ya guys. Tidak. Kang, pengalaman menarik apa nih ketika Christian ini sedang naik gunung ataupun itu sedang bergelut di dunia alam lah gitu. Hal menarik apa nih? Atau mungkin diceritakan awal mula suka di lingkungan tuh gimana gitu awal mulanya? Awal mula suka di lingkungan mah karena pertama waktu SMP sih. Coba-coba naik gunung sama teman-teman, dan pertama kali naik gunung itu Gunung Golkar Gunung Golkar yang di Ciamis. Ciamis ya.
pertama kali naik gunung ada 4 orang lah dulu naik gunung. Pas di Pinus jadi saya merasakan bagaimana kenikmatan yang sebenarnya. Oh iya. Bukan orang so alim atau gimana nya. Pada masa tadabur alam, saya bukan tadabur alam. Apa itu? Lebih ke menikmati. Oh, tadabur alam bedanya apa sih? Dari tadi guys, ini ada satu talent dia, jangan bawa saya gitu. Terus kan mulai misalnya Ada di satu pengalaman yang ini untuk pelajaran juga ya, untuk pelajaran kepada teman-teman yang hobi naik gunung lah terutama. Dulu saya pernah naik gunung Cikuray ya, yang terletak di Garut itu. Waktu itu naik biasa, pas naik oke lah, kita nggak ada kendala. Itu pas kita turun nih yang ada kendala. Saya turun saat itu karena nggak punya ilmu juga waktu pertama dulu kan, masih awam lah. masih suka naik gunung aja. Pas baliknya itu terjadi badai, hujan besar, angin besar, dan saya tetap memaksakan untuk turun waktu itu. Padahal tidak boleh Ya sadarnya. kalau sadarnya sih kita tetap aja di lokasi untuk sampai reda lah pada itu. Kalau bisa reda sedikit atau gimana lah. Tapi ini memaksakan. Saya memaksakan dan itu hampir tergelincir ke jurang. Jadi itu kebodohan. Jadi teman-teman nanti kalau mau naik gunung itu pertama yang harus kita kuasai itu adalah manajemen perjalanan. Naik gunung juga ada manajemen? Ya adalah, setiap apapun ada manajemen perjalanan, ada manajemennya. Apalagi naik gunung ada manajemen perjalanan juga. Bagaimana cara kita mempersiapkan diri, bagaimana cara kita orientasi medan, bagaimana cara kita istilahnya packingnya, terus bagaimana cara kita mempersiapkan logistik kita. Kalau kita contoh kita camping 1 hari atau 2 hari ini ya, 1 malam lah kita. Logistik kita itu harus lebih dari 2 malam. Karena ketakutan. Kenapa banyak orang yang nyasar terus meninggal? Karena mereka kebanyakan kehabisan logistik biasanya, kehabisan konsumsi lah. Jadi sebelum naik gunung itu yang dipikirkan bagaimana kita bukan cuma kita bagaimana di atas, tapi kita bagaimana bisa pulang juga gitu kan? Ya itulah tujuan naik gunung sebenarnya. Kebanyakan orang lain kalau ditanya sama saya, apa sih tujuan naik gunung? Pengen lihat pemandangan, pengen selfie, pengen tadabur alam. Sebenarnya jawaban saya simpel. Kembali dengan selamat tujuannya. Iya. Tujuannya. Padahal mereka tidak memikirkan itu. Iya. Mereka hanya memikirkan kenikmatan di atas, tapi tidak berpikir untuk supaya bagaimana dia tuh pulang dengan selamat. Iya. Tujuan naik gunung itu kembali dengan selamat. Bodoh lah menarik salilan di gunung mah. Sopat di Tarzan. Terus kemudian hal menarik apa lagi nih? Ya intinya mah kalau orang-orang penggiat lah, bukan pecinta alam sih. Kalau saya bilangnya pecinta alam itu terlalu seperti apa, soalnya saya ngerokok juga itu tidak mencinta alam juga. Soalnya kan di gunung dingin kan, di gunung tuh dingin. Lebih ke penggiat lah. Api unggun itu tidak menjamin kehangatan kalau jadi tengenah gitu, tidak nikmat namun sambil naik gunung tuh udut deh gitu. Emang gitu kan. Kamu bari remi makanya jangan jam 3. Makanya jangan disebut pencinta alam. Kalau kita sendiri sih lebih kepada penggiat atau penikmat alam lah. Penikmat atau penggiat alam. Tapi sembari itu ya kita mencintai juga lah ya, sejalan lah gitu kan. Enggak lah, kalau mencintai mah berat ini kurang. Kalau mencintai mah